Mimpi timnas Indonesia untuk diperkuat pemain-pemain diaspora berkualitas tinggi tampaknya tak pernah padam. Dalam beberapa waktu terakhir, satu nama terus mencuat menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Crescencio Summerville. Penyerang sayap lincah yang bersinar di kancah Eropa ini memiliki darah keturunan Indonesia, menjadikannya target potensial untuk proyek naturalisasi. Namun, potensi ini kini memasuki babak baru dengan hadirnya John Herdman di kursi pelatih kepala Garuda. Pelatih asal Inggris ini dikenal sebagai sosok yang pragmatis, memiliki filosofi kepelatihan modern, dan, yang terpenting, berpengalaman mengelola talenta yang bermain di level tertinggi. Pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan Summerville benar-benar bisa bergabung di bawah komando Herdman? 1. Daya tarik proyek Herdman. John Herdman tidak hanya membawa strategi, tetapi juga visi jangka panjang. Kehadirannya bisa menawarkan daya tarik yang berbeda bagi pemain sekelas Summerville. Herdman mampu meyakinkan pemain tentang arah dan ambisi timnas yang lebih terstruktur dan profesional. Ia bisa memproyeksikan Indonesia bukan hanya sebagai tim yang berpartisipasi, tetapi sebagai tim yang kompetitif di level Asia. 2. Aspek teknis dan kebutuhan tim. Summerville adalah winger eksplosif dengan kemampuan dribbling dan penyelesaian akhir yang mumpuni. Di bawah Herdman yang kemungkinan akan menerapkan sistem permainan berintensitas tinggi dengan transisi cepat, Summerville akan menjadi kepingan puzzle yang sempurna. Kecepatan dan kreativitasnya sangat dibutuhkan untuk memecah pertahanan lawan, yang selama ini menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar timnas. 3. Regulasi dan persaingan level klub. Tentu saja, hambatan terbesar tetap berada pada Summerville sendiri. Sebagai pemain yang kini berada di puncak performa dan tengah diincar oleh klub-klub Premier League, ia pasti memiliki ambisi untuk membela timnas senior Belanda, tim yang menjadi prioritas utamanya. Keputusan untuk beralih ke Indonesia adalah keputusan besar yang melibatkan pengorbanan potensial di level internasional. Intinya, bergabungnya Summerville ke timnas Indonesia di bawah John Herdman akan sangat bergantung pada kemampuan Herdman dan PSSI untuk menyajikan proposal yang tidak hanya emosional soal darah keturunan, tetapi juga logis dan profesional. Herdman harus mampu meyakinkan Summerville bahwa proyek timnas Indonesia memberikannya platform dan potensi perkembangan karir yang setara dengan resiko yang ia ambil. Kesimpulannya, peluang itu ada dan ukurannya lebih besar dari sebelumnya karena kredibilitas dan visi Herdman. Namun itu tetap merupakan tantangan yang besar selama pintu timnas Belanda masih terbuka untuknya. Para penggemar hanya bisa berharap bahwa kekuatan persuasif Herdman ditambah dengan panggilan hati akan cukup kuat untuk menarik bakat luar biasa ini ke pangkuan Garuda. Perbincangan mengenai masa depan gelandang muda timnas Indonesia, Ivar Jenner, semakin menghangat, terutama dengan munculnya nama Venezia FC. Klub yang berbasis di Venice dan berkompetisi di Serie B Italia ini disebut-sebut mulai memantau perkembangan sang pemain. Seberapa besar peluang transfer ini benar-benar terjadi? Peluang kepindahan Ivar Jenner ke Venezia bisa dibilang cukup masuk akal, meskipun saat ini masih berada di ranah rumor. Beberapa faktor krusial mendukung spekulasi ini. Ivar Jenner sendiri telah menyatakan bahwa musim saat ini adalah musim terakhirnya bersama Jong FC Utrecht, tim kasta kedua Belanda. Ia tidak berencana memperpanjang kontraknya. Situasi ini menjadikannya target yang menarik di bursa transfer, karena klub peminat bisa merekrutnya tanpa biaya transfer jika kontraknya habis, atau dengan biaya yang relatif lebih rendah di jendela transfer mendatang. Venezia FC sudah memiliki rekam jejak yang baik dengan pemain timnas Indonesia, yakni Jay Idzes, yang menjadi pilar pertahanan klub di Serie B. Kehadiran Jay Idzes bisa menjadi faktor pendorong bagi Venezia untuk kembali melirik talenta Indonesia, sekaligus memudahkan adaptasi Ivar Jenner. Keputusan Ivar Jenner untuk meninggalkan Jong FC Utrecht didorong oleh keinginannya mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten di tim senior. Pindah ke klub Serie B seperti Venezia yang dikenal kompetitif dan berpotensi promosi ke Serie A bisa menjadi langkah ideal untuk perkembangan kariernya. Meskipun sinyal positif ada, proses transfer bukanlah hal yang pasti. Persaingan dari klub lain. Selain Venezia, beberapa laporan menyebut Ivar Jenner juga menarik minat dari klub-klub lain di Eropa dan bahkan Indonesia, seperti Persija Jakarta. Keputusan akhir akan bergantung pada tawaran terbaik yang datang, baik dari segi finansial maupun jaminan menit bermain. Belum ada konfirmasi resmi. Hingga saat ini,
Baik dari pihak Ivar Jenner maupun Venezia FC, belum ada pernyataan resmi yang membenarkan negosiasi atau kesepakatan. Semua masih dalam tahap spekulasi media dan pemantauan. Dengan kontraknya yang mendekati akhir di FC Utrecht dan minat yang dikabarkan datang dari klub Serie B yang telah berpengalaman merekrut pemain Indonesia, peluang Ivar Jenner bergabung dengan Venezia FC dapat dinilai sebagai potensi yang kuat dan realistis. Namun publik dan penggemar masih harus menunggu pengumuman resmi untuk memastikan apakah rumor transfer ini akan berujung pada kepindahan nyata ke tanah Italia.